Ya, salam saudara terkasih. Saya Pendeta Monang Butar-Butar menyampaikan pesan Tuhan buat semua Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya akan berbicara tentang jangan larut di tengah duka cita. Karena saudaraku, hari-hari ini kita melihat betapa banyaknya orang yang dipanggil oleh Tuhan. Bisa pagi-pagi masih sehat, masih hidup, tetapi sore hari sudah meninggal. Sore hari sudah dipanggil Tuhan. Sore hari sudah berjumpa dengan sang pemilik hidup itu. Itu sebabnya saudaraku, ketika saudara mengalami hal demikian, ya saudara jangan larut di tengah-tengah duka cita. Kenapa demikian saudara? Karena firman Tuhan memberikan satu penghiburan bagi kita, memberikan satu nasihat, membuat kita tidak larut di tengah-tengah duka cita. Kebenaran firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 14 berkata demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus ya tidak mau jemaat di Tesalonika itu larut ya di tengah-tengah duka cita ketika ada mungkin keluarganya, ada mungkin sanak saudara familinya yang meninggal. Maka dikatakan selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita. Ya, jadi Tuhan tidak mau jemaat orang percaya larut di tengah-tengah duka cita ketika ada sanak saudara, familinya, orang tuanya, keluarganya dipanggil oleh Tuhan. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena dikatakan supaya kamu jangan berduka cita. Jadi Tuhan kasih firman Tuhan ini kepada kita supaya orang percaya tidak berduka cita. Ya, kemudian apalagi kata firman Tuhan, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara bahwa orang percaya jemaat Tuhan itu seperti orang lain, berduka cita, larut di tengah-tengah duka cita, seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah, saudara yang berbahagia, saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang dicintai Tuhan, kenapa saudaraku Tuhan berikan satu wejangan kepada kita supaya umatnya, orang percaya tidak larut di tengah-tengah duka cita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita tidak larut di tengah-tengah duka cita? Yang pertama adalah karena jikalau kamu percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi yang membuat Bapak Ibu dan umat-umat yang lain ya tidak larut di tengah-tengah duka cita ketika orang tuanya meninggal, sanak saudaranya meninggal. Bapak Ibu, kabar baiknya adalah bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, yaitu rohnya ketika dia meninggal tidak ada di dalam firman Tuhan. Roh orang yang meninggal yang percaya kepada Tuhan menjadi gentayangan, menjadi hantu, saudaraku terkasih. Tetapi rohnya itu dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Inilah yang membuat kita tidak larut di tengah-tengah duka cita ketika ada anak-anak Tuhan yang meninggal, Bapak Ibu Saudara. Kemudian firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15, berkata saudaraku bahwa berharga kematian orang-orang percaya. Jadi saudaraku, ini alasan bagi umat-umatnya supaya tidak larut di tengah-tengah duka cita. Karena kematian anak-anak Tuhan berharga bagi Tuhan, dikumpulkan oleh Allah. Haleluya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
pastikan saudara mencintai Tuhan, pastikan saudara mengasihi Tuhan, pastikan saudara hidup dalam Tuhan. Ketika saudara nanti meninggal dunia, saudara dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian kematian saudara berharga bagi Tuhan. Kemudian alasan kita, saudaraku, tidak larut di tengah-tengah duka cita. Bahwa Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Artinya, saudaraku, bahwa orang yang mati dalam Tuhan adalah satu kebahagiaan. Ini alasan bagi kita tidak berduka cita, ya, ataupun tidak larut, ya, di tengah-tengah duka cita, saudaraku. Kemudian, saudaraku, firman Tuhan juga katakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 berkata seperti ini, alasan yang kedua, saudara. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit, saudaraku terkasih. Amin. Artinya ada kebangkitan anak-anak Tuhan ketika, yaitu Tuhan turun dari sorga, saudaraku. Ini yang membuat kita tidak larut di tengah-tengah duka cita ketika orang tua saudara, sanak saudara famili meninggal dunia. Karena Tuhan sudah jamin nih kehidupan mereka, sorga sudah menjadi miliknya. Dan juga saudaraku terkasih, ada kebangkitan bagi mereka. Kematian mereka berharga, kemudian juga mereka berbahagia, saudaraku terkasih. Saya percaya ketika saudara mendengar firman ini, saudara akan ditolong Tuhan. Kemudian juga saudara memahami mindset yang baru, memahami satu firman Kristus yang menyegarkan pikiran saudara. Maka saudara akan dikasih oleh Tuhan, ya. Saya percaya firman yang saudara tonton, saudara saksikan hari ini memberkati, menghibur saudara. Saya Pendeta Monang Butar-Butar, Gembala Sidang GPA Jawa Pajire Batam, akan terus mengabarkan dogma-dogma Kristen untuk menyegarkan jiwa kita, bahkan juga roh kita, dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Doa saya, Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, saudara umur panjang, kita semua umur panjang, kita diberkati dan kita semua sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.